Halo semua, kembali lagi sama gua dan pada kesempatan kali ini gue mau nyoba membuat video yang bisa ngejelasin ke kalian. Ya, bisa dibilang tutorial gitu, tapi ya nggak tutorial juga sih, walkthrough gitu mungkin. Terkait dengan installing WSL sama install distro di WSL. Kayak gitu. Jadi ada dua step. Pertama kita install WSL-nya dulu, habis itu masukin import distronya. Yang yang mana kali ini kasusnya adalah Gentoo. Gitu. I think I gotta open Chrome. PowerShell. Nah, PowerShell kita pakai apa namanya administrator. Nah ini nanti bakal masuk ke apa namanya secara global sistem kita. And then kita coba Gentoo WSL. Kita coba downloading WSL. Pertama, I think that semua udah jelasin di website Gentoo. Kita cuma ngikutin ada sekian apa namanya step gitu bisa kalian langsung ikutin. Nah, di sini tuh yang bedanya adalah ketika kalian download apa namanya install WSL, langsung install gitu kan. Itu biasanya di Windows di PowerShell udah langsung terinstall Ubuntu secara default. Nah, bisa kalian lihat di list yang ditawarin sama Windows itu ada beberapa distro ya kan. Nah, ini kan bisa apa namanya sesuaiin juga mana mau kalian pakai set yang mana misalkan. Kalau di sini tuh kalau nggak salah ada caranya kayak mana ya runs principal shell cd shell type. I think is that hmm, aku lupa caranya ngeset mana yang mau di download gitu kan. But the thing is that yeah you will have some sort of video. Maybe it's not me, but I think some kinds of tutorial out there yang nawarin cara download set pilih yang mana dari Windows yang ditawarin kayak gitu. Nah, karena kita kasusnya adalah Gentoo dan itu tidak eh, secara secara tidak secara ofisial ditawarin sama Windows Gentoo ini. Jadi kita coba install Gentoo di WSL kita. Gitu. Yang pertama mungkin karena kita tahu bahwa WSL itu langsung ke install sama Ubuntu, caranya adalah kita coba install WSL itu tanpa distro. Gitu. Jadi WSL yang doang. Dan pastinya ketika ada beberapa step yang gue jalanin di sini mungkin ada beberapa perbedaan. Mungkin kalian disuruh ngapain gitu kan pas waktu kalian mau install WSL. Kalau di sini tuh install no distribution. Kalau seandainya ada beberapa apa namanya option yang ditawarin sama Windows dan itu harus benar-benar dilakuin step sebelum kalian download WSL ya mungkin harus dilakuin jadi lakuin aja. Kalau di sini apa yang diaktifin sama aku kemarin ada kayak kalau nggak salah kalian buka di eh apa gitu apa ya ya pokoknya di situ lah. Nah, karena ini udah terinstall WSL ku sebenarnya jadi ya bakal dapat output kayak gitu. Tapi kalau seandainya kalian mungkin sebelumnya belum pernah install pasti ada step sebelum kalian download WSL kayak ngaktifin apa aku lupa. Kalian bisa cari itu di Google kan itu gampang. Nah yang pertama
Ya, kita masuk install WSL dulu, no distribution, ya kan. Nah, di sini no distribution flag itu prevents the default distribution from being installed, kayak gitu. Jadi karena terinstall langsung Ubuntu, gitu, kita halangi untuk nggak download Ubuntu tapi install WSL aja. Nah, untuk kemudian kita bakal konfigurasi kayak space yang mau kita gunain di WSL untuk distro yang akan kita guna sorry WSL yang akan kita gunain itu bakal nyita berapa banyak ruang di laptop kita. Habis itu apakah dia apa namanya bakal langsung terintegrasi bagian portingnya kayak eh, dari Ethernet ke internet kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan langsung konfigurasi masalah sinyal apa namanya akses internet gitu langsung gitu. Itu diatur di WSL Global Option, itu di file .wslconfig. Nah, .wslconfig ini bagian secara global WSL itu bekerja, yang ambil ruang ke bagaimana dia apa namanya bekerjanya secepat apa, pakai memori RAM kita terutama. Gitu. Diatur di .wslconfig dan kita harus naruh .wslconfig itu di drive C habis itu user profile kita. Misalkan kan kalau eh, di kasusku ini, ya kan sekalian cek di drive C habis itu users, ya, di users itu nanti ada kayak apa namanya user profile dari laptop kita. Kalau di sini aku user profile-nya adalah HP Victus. Langsung di bagian sini. Ini udah masuk hitungannya user profile bu. Nanti sini udah sebenarnya ada WSL config ya kan. And then we gonna have to try configure apa yang uh, konfigurasi sebelum kita install distro terkait dengan WSL yang bakal kita jalanin. Dia bakal gunain prosesor ya, berapa gitu running thread-nya tuh berapa maksimal. Biasanya dikasih maksimal yang ada di config biar dia nggak terlalu banyak nyita ruang ketika Windows berjalan juga. Jadi sangat tricky untuk ngatur ini. Tapi ya ada yang disaranin, itu disaraninnya itu di bagian file yang ada di user WSL config ini udah dijelasin sebenarnya. Kayak kita gunain memorinya berapa, habis itu apa namanya aturan untuk RAM yang bakal kita gunain, itu core-nya itu berapa, gitu kan kita gunain biar dia nggak ada terjadi trouble ketika ngejalanin WSL kayak gitu. Nah, mungkin yang bisa dibilang bakal nyita banyak juga di RAM kayak gitu. Dan cara kita ngedit WSL konfig juga gampang sih. Kalian bisa langsung kayak notepad bukan notepad ke langsung bikin .wsl config kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat di bagian sini. Wait. Nah, ini WSL config dan sini udah apa namanya? Ada beberapa parameter yang bisa diaktifin konfigurasi yang aku gunain kayak eh kernel terus habis itu sebenarnya yang penting itu bagian ini memori yang mau kita pakai sama prosesor habis itu localhost forwarding gitu. Dan ini semuanya dijelasin di bagian eh, apa namanya pages yang ada di Microsoft kayak ini
ya kan? Terkait dengan misalkan limit filter memori yang dimaksud di sini ya apa distronya, WSL-nya gitu kan. Kayak gitu. Specify custom Linux kernel to your installed distro. The default kernel use can be found something something. Set additional kernel parameter enabling older Linux-based image. Aku pakai tadi atau mau gunain swap gitu. Localhost forwarding, kalau default connection bind WSL to localhost to Windows. Jadi apa namanya? Biar dia langsung terkoneksi gitu WSL kita ke localhost yang ada di Windows. Kayak gitu. Habis itu kayak ada beberapa parameter juga dan ini dijelasin di ini bagian sini nih di atasnya tuh main WSL setting. Kayak gitu. Ada memory size. Nah, dan size yang kita gunakan memorinya tuh 50% of total memory dari RAM. Nah, misalnya kita punya apa namanya 8 giga 8 giga RAM. Jadi 50%-nya adalah 4 giga. Nah, jadi ya the amount specified or lesser of giga of 50%. Gitu. Jadi misalkan 8 giga kita tulis di sini 4 giga. Di bawah 50% lebih baik. Biar nggak ngerusak jalan dari Windows kita nggak nge-lag atau gimana gitu kan. Kita 16 giga ya 8 giga. Nah, kasusku di sini karena RAM-ku itu 16, jadi aku gunain 8 giga. Terus kemudian prosesornya. Prosesor itu core thread apa namanya yang bakal kita gunain. Kayak di note apa notepad di task manager misalkan bagian CPU kita gitu kan. Si sorry, memori ya. Iya, I think bukan. Ya intinya tuh thread ya nggak sih. Ya gitulah. Bagian thread itu kan biasanya ada yang hyperthreading. Cuma kita pakai yang kalau bisa tuh apa nggak boleh sampai lebih dari setengah RAM yang terpakai gitu. Eh, Kalau nggak salah tuh di sini dijelasin juga sorry di bagian Microsoft tuh dijelasin juga kalau di prosesor itu the same number of logical processor on Windows. Logical processor core-nya kalau nggak salah kayak gitu ya. Sebenarnya aku sebenarnya aja sedikit bingung juga tapi yang aku tangkap sih itu core-nya. Misalnya kita punya eh, 12 core, nah kita pakai yang 12 core. Kayak gitu ya. Nah, habis itu udah sih itu aja. Yang penting itu tiga memori, prosesor, local host. Sama mungkin kalau seandainya pakai WSLG, kita mau pakai graphical user interface di WSL kita, kita bisa pakai UI application. Kalian enabling, parameternya true. Gitu. Habis itu udah selesai. Kalian save di bagian user profile. Itu simpan. Nah, udah. Kalian punya .wsl config. Dan .wsl config itu ya .wsl config gitu. Gak bernama tapi ada formatnya. .wsl config ya kayak semacam files. Dikuburin mana? Nah, habis itu kalian coba install
stage 3 bisa kalian dapat di Gen 2 download page. Nah, bisa kalau ini tergantung dari apa namanya arsitektur laptop kalian juga ya. Kalian pakai ARM 64 kah atau AMD 64 kayak kali kali 8664 kali 64 kayak gitu atau kalian arsitekturnya Arch 64 sub kind gitu. Karena aku di sini dan ini bisa kalian dapetin beberapa apa ya profiles yang ada di stage 3-nya bisa pakai OpenRC, bisa pakai sistem D, terus ada yang ditawarin sama desktopnya gitu-gitu. Ada desktopnya juga. Kalian bisa dapat itu semua tergantung sesuai sesuai dengan penggunaan karena di sini juga aku pakai WSL dan nggak perlu desktop. Ya aku pakai OpenRC ya kosongan aja lah kayak gitu. Terus mungkin habis kalian download file tar-nya kayak gini kan. Tar-nya kalian download, habis itu kalian mungkin butuh kayak eh apa namanya? Sub kinds of checking apakah ini aplikasinya benar-benar secure untuk di install di apa namanya? Di di perangkat kita. Itu juga perlu SHA 256 apa namanya? Configuration gitu-gitu kan cari eh apa namanya kayak lisensinya mesti kayak gimana gitu kodenya apakah aman untuk apakah aman untuk diinstal atau enggak gitu kalian bisa pakai gunain itu juga dan mungkin I think it's kind of bakal dijelasin di bagian mana ya aku lupa I think you need to actually apa namanya bikin itu juga dah untuk verifikasi apakah dia aman untuk diinstal atau enggak. Itu lebih ke arah masalah keamanan dan juga ketelitian takut terjadi apa namanya korup atau enggak gitu. Kalau nggak salah di mana ya SHA? Oh, sepertinya harusnya ada di sini tapi atau aku salah baca nggak salah. Yeah, I think we got a lot of I think oh, no. Ya, mungkin kalian bisa cari di cara untuk verifikasi apakah aman dulu download atau enggak. Butuh sih untuk ketelitian. Aku sebenarnya udah sih kemarin cuma aku lupa ya. Gimana caranya? SHA configuration. Terus tuh dia sampai dia bener-bener oh it's well done. It's congratulations or something. Kind of really made us feeling oke ini aman untuk diinstal kayak gitu. Sampai di titik itu aja nggak ada perubahan terkait dengan file sebetulnya. Nah, stage 3-nya kalian download .exe nanti kalian bakal dapet apa kinds of antar gitu kan, untuk apa namanya pakai 7-zip untuk masalah antar gitu-gitu dan ya butuh sih untuk ya you know kinds of ada antarnya doang untuk install kayak gitu kalau nggak salah itu ada di mana ya SHA 20 256 I don't actually get your footage option because of that I don't know
Eh, eh, nope. Ya, stage 3 yang kalian download selesai. Itu kalian kalian antar. Bentar, aku sebenarnya udah download di stage 3 ini ya, tapi aku nggak tahu apakah ini bakal berhasil atau enggak untuk downloading different version. Jadi ada dua tipe yang sama pakai stage 3, tapi I think it's kind of sama sih, enggak. Cuma nanti beda penamaan aja. Kayak gitu. I will try. Nah, yang pertama karena udah ke download, kita antar teman-teman. Oh, sorry, 7-zip. Masuk di extract to data. Udah selesai. Oke, kita coba. Ini sebenarnya hitungannya masih tar kan ya? Di kita, sorry, kita cut di. Nah, ini masih tar, kayak gitu. Dan kita sesuaiin dulu, kita mau naruh mana file Gentoo kita. Kalau mau pakai volume D, misalnya. Kalau mau pakai volume D, nanti kita coba masuk ke bagian B untuk pas install. Jadi di sini dijelasin. Nah, kayak import Gentoo. Nah, kita namain distribusi kita tuh Gentoo misalnya. Bisa namain kita awal kah atau siapa gitu. Dan ini adalah eh, file yang akan kita taruh. File Gentoo kita bakal di mana lokasinya, kayak gitu. Jadi beda terkait yang tadi. Misalkan yang tadi itu kita konfigurasi WSL kan ya. WSL itu mau taruh di mana configuration-nya. Configuration itu langsung di user profile yang ada di yang ada di drive C. Drive C users habis itu user yang kita gunain di laptop kita. Itu bagian konfigurasi dari WSL dan itu secara menyeluruh kayak gitu. Jadi ketika WSL config itu ditaruh di situ, itu bakal kena ke semua distro dimanapun distro itu berada, walaupun beda drive kayak gitu. Karena itu ya WSL gitu, WSL-nya ya udah kayak gitu dari sistemnya. Terus itu kita mau download distro kita di drive yang lain. Ya di drive yang lain ya. Entah itu di D kah atau di C kah. Itu. And so we gotta move to drive D dan kita namain bukan dengan nama Gentoo karena ini sebetulnya udah aku download. But that's kind of really mess. Misalkan kita namain uh, Tiko, Tiko Tech. Kita masuk di drive C, drive D, ya, di volume D ini, new volume D, di bagian situ. Nah, habis itu, nah karena kita bakal dapat harus benar-benar dapat si dot stage 3-nya ditaruh di mana? Kan tadi di bagian downloads tadi itu. Nah, lebih nyaman itu kita moving ke drive D dulu dan kita udah mindahin yang ada di download sini. Bagian antaranya kita pindah menu volume, masukin sini. Habis itu kita pindah ke volume D. Dan itu udah ada stage 3 yang kita pindahin sebelumnya. Biar kita nanti gampang, nggak usah banyak-banyak apa namanya, mau pindah-pindah di directory. Bisa kita namain Tekutek. Masuk di D, ya, drive D yang bakal kita gunain. Habis itu dot stage 3 turbo. Wait. Udah, itu file tar dari stage 3 yang udah kita download sebelumnya. Itu file gen 2-nya. Distronya. Distronya. Dan itu version 2, version 2 itu WSL mana yang mau kita pakai versinya? WSL 1 atau WSL 2 kayak gitu. Gitu. Oke, ternyata ada masalah. But this is access is denied.
What the fuck? I think is that okay. Dapat WSL access di masalahnya adalah oh bad state. I don't know. Apa WSL version pertama? Oh, apaan? Perlu diupdate kah? Checking for update. Okay. Access is denied. Oke, oke, oke. Jalan, Jis. My friend want to. Bentar ya.